Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karim, wabil khusus yang kami muliakan, kami hormati para asatidz, khusus Ibu Ustazah Titi Mariati dan juga Ibu Ustazah Haja Mariana S.Sos, yang mudah-mudahan kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa diberikan panjang umur dan badan sehat walafiat, memberkahkan rezekinya, memberkahkan ilmunya, sehingga dapat senantiasa memberikan ilmu pada kita untuk bekal kita dalam mengarungi kehidupan di dalam dunia ini sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir pada saat ini di Majelis Taklim Jihad, dan juga tidak lupa yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa dari Institut Pembina Rohani Islam Jakarta IPIJA yang sama-sama pada saat ini bertugas. Sebagaimana yang kami sampaikan oleh langsung, kami pada saat ini sedang bertugas dalam rangka praktik dakwah kami. Oleh karena itu, kami mohon bimbingannya kepada para tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW 05 Kelurahan Juri. Pertama-tama di saat pagi yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan kepada kita semua, terutama iman-iman Islam dan juga nasihat Muhammadiyah, sehingga pada saat ini kita dapat berkewajiban berkumpul di masjid, di majelis yang mulia ini dalam rangka kita tawabul. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu curah limpah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in di akhir zaman. Hadirin ibu-ibu rahimahullah, alhamdulillah kita pada pagi hari menjelang siang ini dapat berkumpul di majelis taklim dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang mana ini adalah perintah Allah dan Rasulnya yang wajib kita laksanakan. Karena dengan thalabul ilmi ini kita akan mengetahui tentang bagaimana kita melaksanakan suatu ibadah kepada Allah, yang sehingga dengan ilmu tersebut ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan kita berkumpul di majelis ilmu ini. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu tempat dari salah satu rumah-rumah Allah. Kita lebih dari 3 orang, lebih dari 5 orang, ini adalah suatu kaum yang banyak jumlahnya. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah, di musola, di majlis taklim yang mulia ini. Allah janji dari Nabi dan Allah menjadikan barang siapa berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa tadarusuna bima bainahum. Mereka yaitu membacakan ayat-ayat Allah dan mengkaji tentang isinya. Insya Allah di dalam pengajian, suatu pengajian tentu akan dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan dikaji tentang isinya. Apa yang akan kita dapatkan ada 4 hal. Illa nazala alaihim sakinah. Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Itu yang pertama, kebetulan kita berkumpul di majlis ini. Apabila kita diberikan ketenangan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hidup kita akan tenang. Paling tidak permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini akan memberikan kemudahan dalam mencari jalan keluarnya. Insya Allah dengan kita mengikuti taklim di majlis-majlis ilmu, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Dan yang kedua, keuntungannya kita berkumpul di majlis ilmu, berwasiat guru rahmat akan diliputi oleh rahmat Allah. Kita akan senantiasa diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkasih sayang juga dengan sesama di antara kita semua. Dan yang ketiga, keuntungan kita berkumpul di majlis ilmu, wahabbatul malaikah. Kita dikelilingi oleh para malaikatnya Allah, yang mana para malaikat ini senantiasa selama kita masih berada di majlis ilmu, para malaikat senantiasa akan mendoakan kita. Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka dan berikan rahmat kepada mereka. Oleh karena itu mudah-mudahan selepas kita hadir di majlis ilmu ini, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, keuntungannya kita berkumpul di majlis ilmu, yaitu wadzakara Allahu biman indah. Akan Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Itulah keuntungan kita. Ada 4 keuntungan kita di mana kita berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan itu dapat kita peroleh semuanya, sehingga sebagai bekal kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di dalam hidup ini kita tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada misi yang besar. Kita diciptakan di dalam dunia ini. Itulah yang akan saya sampaikan pada saat ini tentang 2 misi kita diciptakan di alam dunia ini. Apa 2 misi kita diciptakan di alam dunia? Yang pertama yaitu sebagai hamba Allah, tugasnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, misi besar kita diciptakan oleh Allah, yaitu kita dijadikannya khalifah fil ardh, yaitu khalifah di alam bumi. Berkaitan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kita hidup di alam dunia ini, tujuan utama diciptakannya kita yang pertama untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa beribadah di dalam setiap waktu dan kondisi. Kita beribadah kepada Allah tidak hanya melakukan ibadah-ibadah ritual yang biasa kita laksanakan seperti sholat,
ibadah puasa, zakat, ibadah haji. Namun di luar itu semua bentuk aktivitas kita sehari-hari, dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu pun harus bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita niatkan segala bentuk aktivitas kita sehari-hari itu dengan niat kita kerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu segala aktivitas kita akan senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita di alam dunia ini menginginkan kehidupan kita itu ada dalam kebahagiaan dari dunia ini akhirat. Kita setiap ba'da sholat selalu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang biasa, yang sudah biasa kita ucapkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat dan berikanlah kami dari api neraka. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mencapai kebahagiaan tersebut? Bagaimana kita menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Tentu jawabannya yaitu harus dengan apa yang Allah sampaikan di Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, kitab Al-Qurtubi menyampaikan ada 4 resep untuk mencapai satu kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terutama kebahagiaan di dunia ini yang sekarang kita sedang melaksanakan menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Menurut Al-Imam Qurtubi, resep untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup yaitu dengan rezeki yang halal. Oleh karena itu, di dalam mencari rezeki kita tidak boleh sembarangan. Kita harus melihat halal dan haramnya, sehingga rezeki yang kita peroleh yaitu rezeki yang halal, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena dengan rezeki yang halal, insya Allah akan kita mendapatkan sakinah di dalam kehidupan ini dan juga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan mendapatkan putra-putri yang salih dan salihah, dan insya Allah di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Dengan rezeki yang halal, insya Allah hidup kita akan bahagia. Yang kedua, menurut Al-Imam Al-Qurtubi, resep untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia adalah dengan cara qanaah. Qanaah adalah ridho menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak harta, yang berlimpah ruah hartanya, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, apabila tidak memiliki qanaah di dalam hatinya, tentu dia akan selalu merasa berkurang rezekinya. Dia akan selalu mencari yang lebih, yang akhirnya dia akan terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan sifat qanaah, banyak keluarga yang terlihat pas-pasan di dalam ekonominya, punya anak yang cukup banyak di dalam rumahnya, namun mereka senantiasa bisa mendidik putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleh. Itu karena dia qanaah menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberikan sifat qanaah ini, untuk senantiasa dapat menerima atas segala macam pemberian
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang Allah berikan kepada kita tentunya tidak hanya berupa harta benda, tidak hanya berupa uang, kesehatan, putra putri yang nurut dengan orang tua, yang soleh dan solihah, pasangan juga yang setia kepada kita, itu adalah rezeki yang semuanya itu patut kita syukuri, sehingga dengan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan senantiasa menambah rezeki kepada kita untuk berkah kita di hidup alam dunia ini. Yang ketiga yaitu resep orang yang hidup bahagia menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu taufiquhu ila ta'at, yaitu mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan segala bentuk kebaikan, ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk ketaatan ibadah kita kepada Allah itu adalah suatu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa melakukan ibadah-ibadah dalam keseharian kita berupa sholat, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan juga berbuat baik dengan sesama. Itu semua adalah pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita tingkatkan amal soleh kita agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada yang lebih baik, sehingga kita nantinya mendapatkan husnul khotimah di akhir hidup kita. Yang keempat, resep orang hidup bahagia menurut Imam Al-Qurtubi yaitu halawatul ta'at, yang merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana untuk mendapatkan manisnya ibadah, manisnya taat, manisnya iman? Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna bihi wajada halawatal iman." Ada 3 ciri mendapatkan manisnya iman. Yang pertama yaitu ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi masiwahu. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Mencintai sesama manusia hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuda finna. Dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri atau tanda orang yang mendapatkan manisnya iman. Yang pertama yaitu dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding dengan yang lainnya. Jadi dalam segala aktivitas kita sehari-hari kita harus lakukan ini karena kita cinta kepada Allah dan Rasul. Yang mana kita disebut cinta atau mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, yaitu dengan cara kita melaksanakan ibadah dalam sehari-hari kita niatkan semuanya amal aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan begitu, dengan cara seperti itu, tentu kita akan mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 resep hidup bahagia yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi. Semuanya itu kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu apa
yang menjadi amalan-amalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain yaitu dengan cara kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa kita akan memperoleh cinta dan ridho dari Allah, dan juga insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah misi yang pertama, sebagaimana misi utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khalifatul fil ardh. Kita diciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Di saat Allah akan menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di atas bumi ini, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, aku akan menjadikan khalifah di alam bumi ini. Lalu para malaikat berkata dan sempat meragukan, Allah akan menciptakan manusia menjadi khalifah di alam bumi ini. Para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana? Namun Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Allah ciptakan kita di alam dunia, yaitu sebagai khalifah, sebagai pemimpin, yaitu kita harus senantiasa memberikan manfaat. Kita jadi dilarang untuk membuat kerusakan di alam dunia ini, karena kita harus menjaga keseimbangan alam dunia ini. Tidak ada perbuatan kerusakan-kerusakan yang hanya akan nantinya menimbulkan sesuatu kemafsadatan atau kerusakan untuk yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita jaga keseimbangan kehidupan ini dengan memelihara lingkungan kita, dengan menjaga kebersihan lingkungan, dengan cara kita membantu sesama di antara kita semua, sehingga akan tercipta akan tercipta suatu kenyamanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itulah dua misi utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ditugaskan untuk menyembah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kita diciptakan sebagai pemimpin di alam dunia ini. Semoga kita dapat melaksanakan dua misi besar ini, sehingga dengan menjalankan dua misi besar ini, kita akan senantiasa mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk
meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan apa-apa yang Allah perintahkan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an. Karena ini adalah pedoman hidup kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita akan memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan juga memberikan jalan bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di ayat selanjutnya kita lihat, yaitu yang Allah perintahkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan mengeluarkan infak dari sebagian harta yang telah Allah berikan kepadanya. Kita melaksanakan ibadah sholat sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan sholat walaupun hanya satu waktu. Kita harus istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat ini, karena ibadah sholat adalah ibadah yang akan Allah periksa nanti di hari akhir nanti. Amalan ibadah yang pertama bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholat kita baik, maka baiklah amalan kita semua. Apabila sholat kita rusak, tidak diterima oleh Allah, maka amalan yang baik akan rusak juga, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang Allah perintahkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Banyak cara untuk menginfakkan harta kita. Untuk orang yang berlebih dalam hartanya, bisa dengan cara mengeluarkan zakat. Apabila telah masuk haulnya, misalnya bisa mengeluarkan infak sedekah, bisa berwakaf. Banyak cara kita menginfakkan harta kita. Ini semua itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yu'minun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu kita beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran, dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang semuanya kitab yang diturunkan oleh Allah, Allah sempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam Al-Quran itu sangatlah lengkap menuntun kita dari aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Allah tuntun di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan melaksanakan hal-hal tersebut, kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai tentang misi kita hidup di dunia ini,
dan juga tentang cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan amal-amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Amin. Sebelumnya dalam penyampaian ini banyak sekali ulangan dan kesalahannya. Kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang telah memberikan waktu dan izinnya kepada kami sehingga pada saat ini saya bisa mengisi dalam acara praktek dakwah ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan khususnya untuk saya pribadi, ibunya untuk kita semua. Amin. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.